Akhirnya, Yukito beserta rombongan kelasnya sampai di bawah pegunungan. Banyak orang yang sangat bersemangat dengan acara sekolah kali ini. Tetapi Yukito penuh dengan wajah yang serius, yang bahkan Koki mencoba memanggilnya. Tiba-tiba Yukito berteriak dengan kata-kata yang random, yang mana membuat semua orang menjadi bingung. Yukito merasa bangga akan hal itu, lalu berkata ke Koki kalau ini bukanlah hal yang lucu. Koki menanggapi hal itu dengan santai, tapi bagi Yukito, dia hanya ingin mencobanya saja. Yukito heran dengan apa yang terjadi sekarang, di mana Kamishiro dan Suzurikawa berada satu kelompok dengan Yukito dan Koki. Ia sangat heran dengan komposisi kelompok ini, tapi Koki tak memperdulikannya. Kelompok Yukito pun mulai berjalan menapaki jalur bukit tersebut. Kamishiro dan Koki merasa sangat senang dan saling ngobrol, sedangkan Suzurikawa terlihat sangat kelelahan. Tapi bagi Yukito, suasana saat ini sangatlah canggung. Menurut Yukito, kegiatan seperti ini sangatlah langka terjadi, dan seharusnya mereka bergabung bersama teman mereka, bukan bersama kami. Sembari berjalan, sesekali Koki bercanda ke mereka hingga sesuatu terjadi, di mana Suzurikawa yang sangat kelelahan tak sengaja tersandung batu dan terjatuh dan memutuskan untuk istirahat. Yukito mendekati Suzurikawa dan berkata, "Lepaskan," yang mana membuat mereka menjadi salah paham. Koki tak percaya dengan apa yang dikatakan Yukito. Bahkan Kamishiro juga ikut merasa malu, tapi Yukito merasa tak ada yang aneh. Suzurikawa menjadi sangat malu dan berkata ia hanya akan melepaskannya ketika mereka berduaan saja, yang mana membuat Yukito menjadi sangat bingung. Maksud Yukito adalah melepaskan kaos kaki Suzurikawa dan akan menyembuhkan luka yang bengkak di kakinya. Setelah dicek, menurut Yukito ini mungkin menjadi lebih buruk dan akan berpengaruh terhadap kecepatan menanjak mereka. Yukito heran dengan sikap malu-malu Suzurikawa, tapi Yukito berkata kalau kaki Suzurikawa tidaklah bau, yang mana membuat Suzurikawa semakin malu dibuatnya. Yukito heran mengapa Suzurikawa menjadi sangat marah dan bercanda kalau ia akan menahan nafasnya jika memang bau, dan malah membuat Suzurikawa semakin kesal. Yukito yang juga ikutan kesal berkata kalau memang ia begitu khawatir, maka Yukito akan mencium baunya, yang membuat Suzurikawa menjadi gelisah dan malu di saat yang bersamaan. Tanpa sadar, Suzurikawa meletakkan kakinya di kepala Yukito, dan Yukito heran dengan tindakan Suzurikawa. Setelah kaki Suzurikawa diperban, seharusnya semua tak menjadi masalah. Yukito memberikan sebotol air minum kepada Suzurikawa dan pergi meninggalkannya. Ketika Yukito berjalan menjauh dari Suzurikawa, tiba-tiba ia ditahan oleh seseorang yang tak lain adalah Sensei. Wajah Sensei sangat pucat karena terkilir akibat menanjak, yang membuat Yukito heran. Yukito bahkan mengingatkan kembali soal fisik Sensei. Yukito lalu memanggil Kamishiro untuk melakukan hal yang sama kepada Sensei dan mengajarkannya cara memasang perban yang benar. Kamishiro mengikuti arahan dari Yukito, dan Yukito memuji keterampilan Kamishiro. Kamishiro tampak sangat senang layaknya seekor anjing yang ingin dielus kepalanya. Yukito bercanda dengan berkata tangan sambil mengulurkan tangannya, dan Kamishiro mematuhinya. Bahkan Yukito juga melempar sesuatu layaknya bermain dengan seekor anjing, yang mana ia benar-benar kaget. Kamishiro benar-benar menurut. Wajahnya tampak senang setelah memungut barang tersebut, tapi Yukito berpikir itu akan menjadi masalah dan mengatakan kepada Kamishiro kalau ia adalah manusia dan bukan anjing, yang mana membuat Kamishiro kesal dan malu di saat yang bersamaan. Yukito yang lanjut bercanda berkata kalau memang begitu maka ia akan menjadi pemiliknya. Layaknya di hadapan seekor anjing penurut, Yukito mengelus kepala dan perut Kamishiro, yang mana membuat Kamishiro sangat bahagia, bahkan sampai terkapar dibuatnya. Yukito sekali lagi mengingatkan kalau Kamishiro itu manusia. Kamishiro berkata kalau apa yang Yukito lakukan itu kepada orang lain itu sama saja dengan pelecehan, tapi Yukito heran karena ia melakukan hal yang sama kepada Kamishiro. Dan di sini terlihat Yukito dan Kamishiro bercanda yang sebenarnya Mimin pun nggak paham nih translate-nya gimana. Kamishiro tertawa bahagia dengan percakapan mereka dan mengingatkan mereka pada saat mereka akrab dulu. Kamishiro kembali khawatir dengan luka di tangan Yukito. Kamishiro memperlihatkan wajahnya yang sedih, yang membuat Yukito menjadi sangat tak nyaman. Yukito merasa tak nyaman dibuatnya karena bagi Yukito mereka tak berada di posisi yang sama. Apalagi soal masa lalu di antara mereka yang membuat Yukito sangat sulit berhadapan dengan Kamishiro. Bahkan ketika Koki memanggil mereka, Yukito segera melepas genggaman tangan Kamishiro karena hubungan sebelumnya tak dapat kembali. Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di titik
titik tujuan mereka. Semua murid terpesona dengan keindahan alam di sana, dan Yukito membuka lembaran kertas agar mereka dapat duduk di tanah dengan nyaman untuk makan bersama. Setelah itu, Yukito bertanya, apakah kaki Suzurikawa sudah mendingan, dan Suzurikawa merasa kakinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Yukito menawarkan hal yang lain yang membuat Suzurikawa heran dengan Yukito yang membawa segala hal di tasnya. Suzurikawa dengan tiba-tiba bertanya, itu mengingatkannya soal Yukito yang cedera ketika kelas 3 SMP, dan Yukito heran kenapa Suzurikawa tahu masalah tersebut. Suzurikawa dengan wajah cerianya berkata kalau ia selalu memperhatikan Yukito sejak dulu. Yukito heran apa maksudnya. Suzurikawa bertanya kenapa Yukito menolongnya. Tentu saja Yukito menjawab karena mereka merupakan satu kelompok. Yukito menjadi kaget ketika melihat gantungan yang dimiliki Suzurikawa. Begitu juga Suzurikawa yang kaget karena Yukito masih mengingatnya. Gantungan tersebut berasal dari sebuah hadiah dari festival. Suzurikawa menjadi sangat senang tentang apa yang terjadi saat itu. Yukito bertanya apakah Suzurikawa bertengkar dengan pacarnya, yang mana membuat Suzurikawa terdiam dan tampak sedih. Suzurikawa pun bertanya jika Yukito tanpa sengaja membuat seseorang sedih dan sakit hati, apa yang akan ia lakukan. Yukito dengan cepat menjawab yaitu dengan meminta maaf. Tapi menurut Suzurikawa, orang tersebut tidak akan pernah memaafkannya. Yukito berpikir sejenak dan berkata kalau begitu ia harus memulainya lagi dari awal, dan membuat Suzurikawa kaget dengan jawaban tersebut. Menurut Yukito, jika sesuatu yang sudah pecah berantakan dan mustahil untuk diperbaiki, maka seharusnya memulainya lagi dari awal. Mendengar itu membuat Suzurikawa menjadi sangat senang, dan tiba-tiba Suzurikawa berdiri di hadapan Yukito dan meminta maaf atas segala hal yang pernah terjadi di antara mereka. Suzurikawa sadar kalau seharusnya ia meminta maaf lebih cepat, tapi ia selalu merasa takut kalau semuanya takkan pernah kembali seperti sebelumnya. Ia sadar kalau apa yang Suzurikawa lakukan itu sangatlah jahat dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi karena itulah ia benar-benar meminta maaf. Tindakan Suzurikawa membuat semua orang kebingungan dibuatnya. Suzurikawa merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi selanjutnya, dan Yukito yang keheranan juga berkata ia bingung dengan apa yang terjadi. Karena bagi Yukito yang hatinya sudah hancur lebur berantakan dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas segala hal, menganggap kalau selama ini Suzurikawa tidak melakukan kesalahan apapun kepadanya. Suzurikawa benar-benar heran dengan tindakan Yukito, dan malah Yukito yang berbalik meminta maaf karena mengungkapkan masalah pacarnya kemarin. Suzurikawa menjadi sangat heran, padahal selama ini ialah yang salah, tapi kenapa Yukito yang meminta maaf? Bahkan ketika Suzurikawa ingin menjelaskan, tiba-tiba Yukito berkata kalau sejak saat itu ia menyadari posisinya, kalau ia dan Suzurikawa tidaklah di posisi yang sama, dan harusnya Yukito itu sadar diri jika ingin mencintai orang seberharga seperti Suzurikawa. Pada akhirnya Yukito menyadari kalau mereka bukan ditakdirkan bersama dan berjalan di jalan yang berbeda. Apalagi Suzurikawa adalah orang yang baik, berbeda dengan Yukito. Karena itulah mereka tak mungkin bisa bersama. Mendengar hal itu membuat Suzurikawa menangis. Yukito yang melihat itu menyadari kalau mereka tak bersama seperti sekarang, maka mungkin Suzurikawa tak memperlihatkan wajah seperti saat ini. Meskipun begitu, bagi Yukito, Suzurikawa adalah orang yang penting baginya. Karena itulah ia takkan pernah bersamanya. Yukito yang telah kehilangan semuanya hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan Suzurikawa. Setelah itu, ketika mereka akan kembali ke sekolah, tiba-tiba Suzurikawa berteriak kebingungan karena sesuatu yang berharga baginya hilang. Kamishiro bertanya apa yang hilang, dan Suzurikawa menjelaskan kalau itu adalah gantungan yang diberikan Yukito telah hilang entah kemana. Yukito pun berkata harusnya terikat di handphonenya, tapi menurut Suzurikawa sepertinya gantungan tersebut jatuh ketika mereka turun dari gunung. Suzurikawa yang panik langsung lari untuk mencarinya, tapi ditahan oleh Yukito karena bisnya akan segera berangkat. Juga Yukito berkata pacarnya pasti akan memberikan barang yang lebih bagus dibandingkan gantungan yang jelek itu. Tapi Suzurikawa menjadi marah dan kesal soal semuanya. Yukito heran apakah Suzurikawa benar-benar menyukai gantungan yang jelek seperti itu. Tapi Yukito tak bisa membiarkannya sendirian juga. Suzurikawa yang menyerah merenung ketika mereka pulang
pulang. Ia merasa ini adalah karma baginya. Karma karena telah mencoba berbicara dengan Yukito, orang yang sebelumnya ia sakiti dengan jahat. Gantungan itu benar-benar berharga baginya, tapi kini hilang secara tiba-tiba. Dan juga itu adalah hadiah terakhir yang diberikan Yukito sebelum hubungan mereka benar-benar hancur berantakan. Bahkan jika ia meminta barang yang sama ke Yukito, Tsurikawa yakin kalau Yukito pasti akan membelikannya. Tapi nilai barang tersebut sangatlah berbeda. Tsurikawa benar-benar merasa sangat putus asa, dan akhirnya mereka pun sampai di sekolah. Sesampainya di kelas, tiba-tiba sensei bertanya, di manakah Kokonoe Yukito berada? Teman kelasnya berkata kalau mungkin saja ia pulang karena tak enak badan. Tapi masalahnya, Yukito tak pernah melaporkannya dan membuat Tsurikawa bertanya-tanya. Kembali ke gunung, ternyata Yukito tak pulang ke rumah, melainkan kembali ke gunung sebelumnya. Ini semua karena Tsurikawa. Meskipun sudah lama mengenalnya, tapi Yukito tak bisa membiarkan Tsurikawa sedih seperti itu lagi. Karena itulah ia akan kembali menyisir gunung untuk mencari gantungan yang hilang, dan cerita pun berlanjut.